Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar korang semua? Saya harap korang dalam keadaan sehat dan selalu diberikan keberkahan di setiap kegiatan yang korang lakukan dekat luar sana. Oke, hari ini dan satu hal lagi, semoga korang selalu sukses dalam setiap kegiatan dan selalu berhati-hati di setiap kegiatan yang korang lakukan. Untuk video hari ini kita akan membahas tentang kita bukan belajar bahasa Melayu, tapi kita berbual tentang salah satu komen yang saya jumpa dekat Instagram, dan I think ini sangat menarik untuk kita bahas dan untuk kita share apakah yang dia tanyakan ni boleh dilakukan dekat sini atau tidak. Komentar ni saya letak dekat sini nanti. Nanti saya akan letak dekat situ. Pertanyaannya iaitu dekat Singapura boleh tak kita ngamen atau basking bahasa Inggeris dia, atau kalau penyebutan pengamen berarti basker. Dan pertanyaan ini sebenarnya sangat menarik untuk kita bahas, memandangkan saya rasa belum ada orang membahas tentang ni, dan juga ni tak semua orang bertanya tentang benda mengamen dekat sini. Okey, so pertanyaannya itu dekat Singapura boleh tak kita mengamen atau basking? Jawapannya boleh. Okey, dekat sini memang kita boleh ngamen atau basking, tetapi kalau untuk kita basking atau ngamen, you need to have license untuk buat benda tu gitu kan. Dia tak boleh sesuka hati kita ngamen dekat tepi jalan, dekat mana-mana, tak boleh. Sebab dekat sini benar-benar atau betul-betul kita jaga untuk tidak semua orang boleh basking dekat semua tempat gitu. Macam mana untuk kita boleh dapatkan license untuk kita buat basking? So, korang kena pergi dekat National Art Council, National Art Council atau NAC. Dekat situ korang akan buat audition dengan staff yang ada kat situ atau officer yang ada kat situ, dan seandainya nanti korang lulus atau lulus pas audition tu, nanti dorang akan kasih dorang akan kasih basking card atau card untuk ngamen itu. So dekat kad tu dorang akan tulis nama kita siapa dan dekat mana kita boleh melakukan basking itu. Dekat mana-mana tempat saja, sebab dia tak semua tempat kita boleh kan. Setelah tu nanti dekat situ ada, dan yang boleh melakukan tu hanya orang yang mempunyai kad basking yang valid, yang masih berlaku. Jadi kalau seandainya mungkin masa berlakunya habis, mungkin kita kena renew balik kad tu untuk kita boleh buat basking lagi. Sebab basking ni salah satu pekerjaan dekat sini, dan memang harus ada aturan-aturan yang setiap basking harus ikuti, harus follow apa-apa aturan dari government yang ada. Jadi kita tak boleh main sembarang aje lah, sembarang main dekat traffic light atau tempat makan dan sebagainya. Dan juga sebelum tu, ini information yang saya dapatkan iaitu jadi sumber yang saya ambil atau sumber information yang saya ambil iaitu dari Google dan Singapore Legal Advice. Jadi betul-betul ini information dari government yang saya translatekan ke bahasa Melayu, sehingga mudah untuk saya explain dengan korang semua. Sebab kalau nak explain dalam bahasa Inggeris pun saya pun tak pandai Inggeris sangat kan. Jadi kurang lebih information yang saya dapatkan seperti ini gitu. Jadi kalau seandainya ada kekurangan untuk information yang lebih detail, mungkin korang boleh tambahkan dekat komen nanti ya. So, pasti pertanyaan ini, siapa saja yang boleh melakukan ngamen atau basking? Semua warga negara Singapura dan permanent resident boleh melakukan basking atau ngamen. Dan untuk korang yang warga negara asing atau foreigner
don't be sad. Sebab korang pun boleh buat busking ni, asalkan ada beberapa aturan dan ada beberapa syarat yang korang harus penuhi untuk buat busking ni. Bahkan yang untuk student pass pun boleh apply untuk jadi busking atau untuk jadi busker. Jadi semua orang asalkan ada izin boleh. Yang penting korang harus lulus dulu dari National Art Council tersebut. So untuk orang yang student pass atau orang yang belajar dekat sini, korang harus dapat rekomendasi dari sekolah korang atau dari institusi dekat mana korang belajar. Jadi dah dapatkan surat letter semua, izin ini semua, korang baru apply ke NAC. Dan untuk orang yang yang bekerja dekat sini, korang harus ada work pass yang masih valid, yang masih berlaku dekat sini, dan korang juga harus dapat surat izin tertulis dari MOM atau Ministry of Manpower. Kalau dekat Indonesia macam Kementerian Ketenagakerjaan yang mengizinkan korang untuk melakukan busking. Setelah tu baru yang korang harus urus setelah korang lulus dari audition dari NAC tersebut. Dan walaupun tak ada tertulis dekat sini minimum umur berapa, tapi minimum umur 17 tahun ke atas, minimum umur 17 tahun, dan untuk korang yang mungkin masih di bawah umur, korang harus ada surat persetujuan dari orang tua atau wali yang bertanggungjawab dengan korang. So memang tak boleh sembarangan langsung main gitu. Sebab apalagi kalau untuk anak bawah umur memang betul-betul tak boleh kerja dekat sini. Harus 17 tahun ke atas. Selanjutnya, bagaimana cara untuk apply atau bagaimana cara untuk daftar untuk jadi busking atau untuk melakukan busking. Jadi korang boleh melakukan pendaftaran melalui email atau post ke NAC. Setelah itu, pendaftaran ini juga free. So tak ada charge apa-apa pun. Korang free boleh apply dan boleh daftar untuk melakukan busking, dan juga time untuk busking ni dekat sini hanya boleh dilakukan dari pukul 10 pagi sampai dengan 10 malam. Selebih tu memang tak boleh. Dia aturannya macam dekat kita yang tinggal dekat rumah, kalau sudah jam 10 malam ke atas, memang kita tak boleh buat kebisingan sama sekali. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya iaitu setiap sesuatu yang dibenarkan, pasti ada sesuatu yang tak boleh dilakukan ketika kita melakukan busking. So, apa-apa saja yang kita tak boleh buat ketika kita melakukan busking. Yang pertama iaitu setiap busker tak boleh jual any item atau merchandise macam karikatur atau CD, whatever it is, korang tak boleh jual macam gitu. Dan selanjutnya iaitu korang boleh menerima tips dari orang-orang yang lalu, orang-orang yang memang berbesar hati untuk kasih dengan korang, tetapi ni yang harus korang garis bawahi. Korang tak boleh minta-minta dengan orang yang lalu atau dengan orang-orang yang lihat, yang tengok. Jadi tu macam kesediaan pribadi masing-masing, nak kasih ke tak kasih gitu. Jadi korang tak boleh minta sama sekali. Macam kat sana yang, ya macam kita tahulah kalau dekat sana, kalau kita dah selesai nyanyi, kita orang bawa tempat untuk minta satu ke satu. Dekat sini tak boleh. Jadi tu macam keikhlasan masing-masing. Kalau nak kasih gitu. Selain hal-hal yang tak boleh dilakukan di atas, ada beberapa hal yang mungkin korang harus tahu apa-apa saja yang tak boleh korang buat atau tak boleh korang mungkin nyanyikan dekat ketika korang melakukan busking dekat sini. Apa-apa saja yang tak boleh. Yang pertama iaitu menyinggung moralitas publik atau keamanan nasional. Itu pun tak boleh korang lakukan.
Yang kedua yaitu korang tak boleh menyinggung ras, suku, agama, kebudayaan setiap suku yang ada kat sini. Jadi tak boleh ada singgung-menyinggung tentang agama, ras dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga iaitu tak boleh vulgar. Tak boleh vulgar atau terlalu terbuka mungkin. Ya, intinya kata-kata tu harus sopan lah gitu. Tak boleh main keluar saja gitu. Dan juga untuk kekuatan suara tidak boleh melebihi dari 65 dBE, disabled, apalah gitu. Pokoknya tak boleh melebihi 65 gitu. Harus maksimum 65 gitu. Tak boleh terlalu bising. Dan apa yang akan korang dapatkan seandainya korang melakukan busking? Tak ada kad dekat sini. Macam korang tahu, dekat sini adalah negara yang penuh dengan aturan dan korang seandainya tak melakukan sesuai dengan aturan, korang akan dapat denda. So, kalau seandainya you guys doing busking without card, korang akan kena saman atau denda sebesar $10,000 atau untuk kurs 10,000 sekitar 100 juta rupiah. Jadi memang tak main-main dia punya keseriusan government untuk mengatur semua ni gitu. Bayangkan $10,000 tu bukan sikit tau. Untuk kumpulkan $10,000 tu, luar biasa. Harus kerja keras sebagai kuda. Gitu. Jadi, itulah video singkat saya hari ini. Menjelaskan tentang aturan-aturan untuk ngamen dekat sini. So, itulah tadi video singkat dari saya. Mudah-mudahan video tu boleh bermanfaat untuk korang semua. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like dan komen video saya. Mudah-mudahan video saya bermanfaat untuk korang semua dan membantu menjelaskan atau membantu memberikan informasi kepada korang sana. Apalagi korang yang nak tahu tentang sini. Nak tahu tentang Singapura, okay? Last kali, semoga korang dalam selalu keadaan sehat dan juga selalu diberkahi rezeki yang melimpah ruah. Okay? Dan forget to subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.